Maka Al-Quran membela Isa itu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Kita kan sering mendengar ya teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati dengan dalil dan semua hal yang mereka sampaikan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah video cuplikan. Sebenarnya ini adalah sebuah closing statement dalam acara debat lintas agama ya, dari seorang Ustadz Nababan, dan kita akan dengarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memberikan tanggapan. Ini dia. Bagaimana penghargaan Quran kepada Isa? Pada saat saudara-saudara kita orang Nasrani mengatakan Nabi Isa sudah mati dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa manusia, oh itu dibantah oleh Al-Quran, dibela oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Oh, Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati disalib. Bagaimana seorang Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, sampai dia lemah, dibunuh, disiksa dengan cara disalib. Yang saya katakan tadi, mending ditembak langsung, dipancung langsung, sakitnya sebentar. Tapi penyiksaan yang terjadi ketika disalib orang itu lama matinya. Itu penyiksaan yang luar biasa. Maka Al-Quran membela Isa itu. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi Nabi Isa itu kata Allah diangkat ke langit, ruh dan jasadnya diselamatkan dari pembunuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti menjelang akhir zaman Nabi Isa turun lagi ke bumi karena dia lahir di bumi dan matinya pun nanti di bumi. Dalam keyakinan kami orang Islam, Nabi Isa itu belum mati sampai hari ini, dan Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak anak Tuhan, tapi dia anak manusia. Oleh karena itu statement saya, ayo kita terus bangun diskusi, dialog yang positif ini untuk pencerahan kepada umat kita, baik itu umat Islam maupun umat Nasrani, dan kita hindari debat-debat kusir. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang mendengarkan sendiri teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nababan ini ya. Jadi Pak Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan lain sebagainya, ya karena dia berlandaskan Al-Quran begitu. Tetapi di sisi lain yang menjadi tanggapan kita adalah ketika mereka memaksa dan mengatakan bahwa tidak ada bukti di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu mati dan sebagainya, itu baru kita bisa memberikan sanggahan. Saya memahami ya, saya memaklumi bahwa apa yang menjadi iman Pak Ustadz Nababan ini adalah menjadi finalnya dia begitu ya. It's okay, tidak ada yang menjadi persoalan. Kembali lagi bahwa Isa dan Yesus Kristus itu harus kita clearkan dulu ini. Isa yang disebut dalam kitab sucinya Pak Ustadz Nababan atau Yesus Kristus yang ada di Alkitabnya orang Kristen. Karena kedua ini pasti berbeda. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk membahas dalam hal ini. Jadi kedua ini adalah sosok yang berbeda. Tetapi pun kalau mau memaksakan, banyak hal yang nanti menjadi resikonya. Begitu. Nah, kali ini kita akan mengatakan bahwa di dalam iman Kristen itu jelas Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena bagi iman Kristen, kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Jadi, jikalau Yesus tidak mati dari kebangkitannya, maka sia-sialah iman Kristen. Sebenarnya sudah banyak video yang menjelaskan hal ini ya. Tetapi terima kasih Pak Ustadz Nababan di closing statement-nya dengan rendah hati mengatakan bahwa membangun dialog ini dengan tidak menjadikan debat kusir. Karena kita tahu debat di media sosial itu sangat-sangat menjadi debat kusir, dan bahkan cenderung ya seperti yang kita tonton dalam perdebatan ini sudah saya bahas juga bahwa banyak hal yang menakutkan. Oke? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani. Shalom. Di historisnya, kita bisa melihat fakta mengenai bahwa Yesus benar-benar bangkit sesuai penggenapan firman-Nya dari sisi historis. Oke, kita akan melihat dari ungkapan yang pertama dari seorang uskup dari Antioquia yang bernama Ignatius, yang juga merupakan murid dari Rasul Yohanes yang hidup antara tahun 50 sampai 115 Masehi, menuliskan tentang Yesus Kristus dengan demikian. Supaya saya tidak salah, saya akan membaca keseluruhannya ya. Seorang uskup yang bernama Ignatius ini berkata bahwa
Dia yang dimaksud adalah Yesus. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Alkitab sudah mengkonfirmasi, berarti benar, di bawah kepemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar disalibkan dan mati di hadapan penghuni sorga, penghuni bumi dan bawah bumi. Dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Fix dong teman-teman. Pada hari persiapan Paskah pada jam 3 pukul 9 pagi, atau kira-kira seperti itu ya, itu dia menulis seperti itu. Dia menerima hukuman mati dari Pilatus. Bapa mengizinkan hal itu terjadi. Pada jam 6 pukul 12 siang dia disalib. Pada jam 9 dia menyerahkan nyawanya, dan sebelum matahari terbenam dia dikuburkan. Selama hari Sabat dia terus di dalam bumi pada kubur di mana Yusuf dari Arimatea memberikannya. Oh ya, kalau teman-teman mau melihat atau mendengar pembahasan tentang Yusuf Arimatea, silakan cek di sini ya teman-teman. Seorang Ignatius berkata bahwa dia berada dalam rahim seperti halnya kita. Dan setelah periode waktu yang umum, dia benar-benar lahir. Dan seperti halnya kita, ia benar-benar disusui dan mengambil bagian dalam makan dan minum seperti halnya kita. Nah, hal ini juga teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ince Sahrini ya, membahas tentang Yesus itu makan dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan oleh seorang sejarawan atau uskup ya tadi ya, seorang uskup dari mana tadi teman-teman? Dari Antioquia yang bernama Ignatius ini. Dikatakan bahwa Yesus benar-benar lahir dan seperti halnya kita. Ia benar-benar disusui dan mengambil bagian dalam makan dan minum seperti halnya kita. Ketika ia hidup di antara orang-orang selama 30 tahun, dia benar-benar dibaptis oleh Yohanes. Ketika dia mengajar Injil selama 3 tahun dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat, dia yang adalah hakim dihakimi oleh orang Yahudi, dianggap bersalah kata mereka, dan oleh pemerintahan Gubernur Pontius Pilatus dijadikan momok. Pipinya dipukul dan diludahi, dia memakai mahkota duri dan jubah ungu, dia dihukum, dia benar-benar disalib, tidak dalam penglihatan, tidak dalam halusinasi, dia benar-benar mati dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Jadi tulisan yang dianggap sejarah ini betul-betul membuktikan dari sisi lain ya, bahwa Yesus benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Bukti historis yang kedua datang dari seorang sejarawan Yahudi yang bernama Josephus. Dalam bukunya yang berjudul Antiquities, dia mengatakan seperti ini. Pada kira-kira waktu ini, hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, jika memang seseorang seharusnya menyebut dia seorang manusia. Karena ia adalah seseorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Ketika Pilatus, karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami, telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup. Di sini dia mengkonfirmasi bahwa Yesus ketika mengalami kematian, pada hari yang ketiga ia menampakkan diri, yang artinya dia telah bangkit. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Dan suku Kristen, demikian mereka disebutkan menurut namanya, sampai saat ini masih ada.